Pernahkah kamu membayangkan sebuah negeri yang terdiri dari ribuan pulau kecil? Pulau-pulau yang terbentang luas, bagai serpihan zamrud di garis khatulistiwa. Negeri itu bernama Nusantara. Di negeri ini, laut bukanlah pemisah, laut adalah penghubung. Dari sejak nenek moyang, orang-orang Nusantara hidup berdampingan dengan ombak dan angin muson. Mereka berlayar menggunakan perahu kecil, mengandalkan bintang, arah angin, dan arus laut. Setiap pulau dihuni oleh suku-suku yang berbeda. Mereka memiliki bahasa, adat, dan kepercayaan sendiri-sendiri. Ada yang tinggal di kaki gunung berapi yang gagah, di pinggir sungai yang luas, di pantai yang sunyi, dan di lembah subur di tengah hutan tropis. Mereka hidup dari apa yang diberikan alam, bertani di ladang subur, menangkap ikan di laut yang kaya, berburu di hutan, dan berdagang antar pulau. Tapi alam Nusantara tak selalu ramah. Gunung bisa meletus tiba-tiba, sungai bisa meluap. Badai bisa datang di malam hari. Di tanah ini, manusia hidup berdampingan dengan kekuatan alam. Nusantara sejak dulu adalah negeri yang kaya. Tanahnya subur, hutannya lebat, lautnya penuh ikan, dan perairannya dilalui kapal-kapal dari negeri-negeri jauh. Inilah yang membuat negeri ini selalu menarik bagi orang luar. Bangsa-bangsa besar dari India, Cina, Arab, bahkan Eropa suatu hari akan datang, ingin mengambil bagian. Tetapi sebelum semua itu terjadi, kisah Nusantara dimulai dari orang-orang biasa, para petani, nelayan, pemburu dan pelaut yang membangun peradaban pertama. Di antara mereka akan lahir kerajaan besar, pemimpin yang bijak dan yang lalim, serta kisah peperangan dan persatuan. Inilah tanah Nusantara. Sebuah negeri yang sejak dulu telah menulis sejarahnya dengan ombak, tanah, dan darah. Di masa lalu, angin muson membawa lebih dari sekedar kapal dagang ke Nusantara. Ia membawa cerita, kepercayaan, dan kebijaksanaan dari negeri-negeri jauh di utara. Dari India dan Tiongkok, datang ajaran baru yang perlahan menyentuh pulau-pulau di Nusantara. Pada awalnya, penduduk Nusantara hanya mengenal alam dan roh-roh yang bersemayam di hutan, gunung, dan sungai. Tapi seiring waktu, muncul ajaran tentang dewa-dewa agung, tentang karma, kelahiran kembali, dan surga-surga yang megah. Para pemimpin suku mulai tertarik. Mereka mendengar kisah tentang kerajaan-kerajaan megah di India, tentang raja-raja yang diangkat menjadi titisan dewa, tentang candi-candi megah yang menjulang menembus awan. Dari sinilah lahir peradaban pertama Nusantara. Di Kalimantan berdiri Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Di Jawa Barat muncul Tarumanegara, lalu di Sumatera, Sriwijaya, kerajaan maritim yang kuat. Peradaban Hindu Jawa bukan sekedar meniru India. Mereka menciptakan bentuk baru, dewa-dewa India diadaptasi jadi lebih Nusantara.
Candi-candi dibuat bukan hanya dari batu, tapi juga kayu dan tanah liat. Seni, sastra, dan aturan pemerintahan pun lahir dari perpaduan antara ajaran luar dan tradisi lokal. Candi bukan sekedar tempat pemujaan, tapi juga pusat ilmu pengetahuan. Disinilah para Brahmana mengajarkan tentang filsafat, astronomi, dan sastra. Orang Nusantara mulai mengenal aksara, menulis prasasti, dan menciptakan naskah-naskah tentang hukum dan kepemimpinan. Peradaban ini membentuk wajah Nusantara selama ratusan tahun. Kita masih bisa melihat sisa-sisanya. Prasasti batu di Kalimantan, arca di Jawa, dan reruntuhan candi di tengah hutan. Semua adalah saksi bahwa di sini peradaban besar pernah lahir dan berkembang. Di bawah cahaya matahari Nusantara, dongeng tentang dewa, raja, dan rakyat biasa terus dituturkan. Inilah masa ketika Nusantara belajar menulis namanya di lembaran sejarah. Setelah ratusan tahun peradaban Hindu Jawa berkembang, datanglah sebuah masa di mana Nusantara mulai dikenal dunia. Laut bukan hanya menjadi pemisah, tapi jalan emas bagi para pedagang. Rempah-rempah dari Maluku, kayu gaharu dari Kalimantan, emas dari Sumatera, dan kain dari Jawa, semuanya dicari bangsa asing. Pelabuhan-pelabuhan besar pun bermunculan. Sriwijaya di Sumatera menjadi kerajaan maritim yang kuat, menguasai jalur dagang dari India ke Tiongkok. Pelaut-pelautnya tangguh, kapalnya besar, dan armadanya menguasai Selat Malaka. Tak hanya Sriwijaya, Jawa pun memiliki pelabuhan dagang yang ramai. Kapal-kapal asing datang membawa barang dan cerita. Para pedagang Arab, Gujarat, Tiongkok hingga Persia singgah, bertukar barang dan budaya. Disinilah Nusantara mulai mengenal agama baru dan cara hidup yang berbeda. Rempah-rempah adalah harta paling berharga. Cengkeh, pala, dan lada dari Maluku menjadi barang yang sangat dicari di pasar dunia. Harganya bisa setara emas. Dari Nusantara, rempah-rempah ini dibawa ke India, lalu ke Timur Tengah, hingga Eropa. Kekayaan dagang ini membuat Nusantara makmur, tapi juga menjadi incaran. Kerajaan-kerajaan mulai bersaing, merebut pelabuhan, memperebutkan jalur laut, bahkan saling berperang. Di masa ini, Nusantara bukan negeri terpencil. Ia adalah persimpangan dunia. Sebuah tempat di mana timur dan barat bertemu, di mana pedagang, pendeta, pelaut, dan petualang berkumpul. Dan semua itu dipersatukan oleh ombak Nusantara yang tak pernah diam. Dongeng zaman perdagangan Nusantara bukan sekedar soal rempah dan kekayaan, tapi tentang pertemuan peradaban, pertukaran budaya, dan kisah-kisah yang berlayar jauh melewati batas cakrawala. Di pelabuhan-pelabuhan yang sibuk itu, tak hanya barang yang datang, tapi juga kepercayaan baru. Para pedagang Muslim dari Gujarat, Arab, Persia, dan Tiongkok singgah, berdagang, lalu menikah dengan penduduk lokal. Mereka membawa ajaran tentang Allah, Nabi Muhammad, dan tentang hidup yang seimbang. Tidak dengan perang, tapi dengan keramahan. Para pedagang Muslim mengajarkan Islam lewat laku,
lewat sikap jujur, dan lewat hubungan pernikahan. Perlahan tapi pasti, masyarakat pesisir mulai memeluk Islam tanpa paksaan. Dari pelabuhan ke pelabuhan, Islam menyebar di Aceh, Demak, Banten, Gresik, hingga Ternate. Para ulama berdakwah di masjid-masjid kecil, di pasar, di rumah-rumah kayu. Mereka membuat pesantren dan mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran. Islam datang bersahabat, mudah diterima karena tak menolak adat. Tradisi lama tetap dijaga, hanya disesuaikan. Upacara-upacara adat diberi sentuhan Islam. Kalender Hijriah dipakai berdampingan dengan tradisi lokal. Kerajaan-kerajaan Islam pun mulai lahir. Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, disusul oleh Cirebon, Banten, Aceh, dan Goa di Sulawesi. Mereka membangun masjid-masjid megah, pelabuhan-pelabuhan sibuk, dan armada-armada laut yang kuat. Islamisasi Nusantara bukan sekedar soal agama, tapi juga soal jaringan dagang antar muslim. Rempah-rempah Nusantara kini lebih mudah masuk ke pasar Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Dunia Islam saling terhubung lewat jalur laut Nusantara. Jejak Islam di Nusantara masih kita lihat hari ini. Masjid tua, makam para wali, tradisi maulid, syair-syair Islam kuno, dan nama-nama kampung tua. Itulah warisan pertemuan laut, dagang, dan iman. Pada akhir abad ke-15, pelabuhan-pelabuhan Nusantara masih ramai. Namun, sebuah kapal besar datang dari dunia lain. Kapal itu bukan datang untuk berdagang biasa. Itu adalah kapal Portugis, datang untuk menguasai rute rempah yang menghubungkan Eropa dan Asia. Dengan niat menguasai jalur rempah-rempah, Portugis mendirikan benteng pertama mereka di Malaka. Kemudian mereka bergerak ke timur Indonesia, mengincar Maluku, Jawa, dan Sulawesi. Tapi mereka tak hanya datang untuk berdagang, mereka datang dengan senjata. 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Ini adalah sinyal bagi bangsa Eropa lainnya untuk ikut mencari jejak rempah-rempah yang berharga. Spanyol, yang sebelumnya telah menguasai Filipina, berlayar menuju Ternate dan Tidore, berusaha mengendalikan perdagangan rempah. Tak lama setelah Portugis, Belanda datang dengan armada mereka, membawa hasrat besar untuk menguasai rempah-rempah yang lebih berharga dari emas. VOC Veronica Oost-Indisch Company mendirikan benteng-benteng, mulai dari Batavia hingga Banda, dan menguasai banyak jalur perdagangan. Belanda datang tidak hanya untuk berdagang, tapi untuk bertahan hidup dalam persaingan. Persaingan dengan Portugis, Inggris, dan Spanyol membuat Belanda memperkuat benteng mereka di berbagai wilayah, menanamkan kekuatan kolonialnya. Tak hanya para pedagang yang datang, para penjajah mulai membangun kekuasaan mereka, memaksa rakyat Nusantara untuk memberi mereka hasil bumi yang melimpah. Tanam paksa diperkenalkan, rakyat dipaksa untuk menanam rempah-rempah dan hasil bumi yang dibutuhkan penjajah. Tak hanya Maluku yang kaya rempah, Jawa pun menjadi pusat perdagangan utama bagi Belanda, yang terus membangun dan memperkuat Batavia. Namun, kehidupan para penduduk lokal berubah drastis. Pajak tinggi, pekerja paksa, dan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para kolonialis. Akibatnya,
Nusantara perlahan mulai berubah. Bangsa Eropa tidak hanya membawa rempah-rempah, tetapi juga cara baru dalam mengatur ekonomi, kekuasaan, dan hidup. Selama lebih dari 2 abad, Belanda menguasai hampir seluruh Nusantara. Namun, meski terlihat tenang di luar, dalam hati rakyat ada kegelisahan. Para pejuang lokal, para pahlawan muncul satu demi satu. Mereka melawan bukan hanya dengan senjata, tapi dengan keberanian dan tekad. Pertama, ada Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Di awal abad ke-19, ia memimpin Perang Jawa 1825 sampai 1830 yang menjadi salah satu perlawanan terbesar terhadap Belanda. Diponegoro menentang Belanda dengan kekuatan yang luar biasa. Selama 5 tahun, ia berperang melawan tentara Belanda yang jauh lebih besar. Selain Diponegoro, ada juga Teku Umar dari Aceh yang tak kenal lelah melawan Belanda. Perjuangannya di Aceh menjadi salah satu perlawanan paling legendaris dalam sejarah. Dia berperang dengan strategi gerilya, menyembunyikan pasukan di hutan, dan terus menyerang di waktu yang tak terduga. Tapi tak hanya perlawanan bersenjata, ada banyak cara lain rakyat Nusantara melawan. Ada yang melawan dengan perlawanan budaya, dengan mempertahankan bahasa, adat, dan cara hidup mereka meski ada upaya penjajahan budaya. Kerajaan-kerajaan yang ada juga mulai melawan dengan cara mereka. Kerajaan Bali, Makassar, hingga Maluku semua memiliki strategi sendiri untuk mempertahankan kemerdekaan mereka. Beberapa bahkan melakukan perlawanan melalui kerjasama dengan bangsa Eropa lainnya. Perkembangan tak terelakkan. Belanda semakin memperketat cengkeramannya. Namun, perlawanan semakin berkembang. Pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini mulai membangkitkan semangat perempuan Nusantara untuk memperjuangkan hak-haknya. Pada akhirnya, meski banyak perlawanan yang harus berakhir tragis, semangat perlawanan ini tidak pernah padam. Bung Tomo, Soekarno, dan Hatta membawa api perjuangan ini sampai ke puncaknya. Saat proklamasi kemerdekaan akhirnya diumumkan, seluruh rakyat Nusantara tahu bahwa pengorbanan mereka selama ini bukan sia-sia. Dengan darah, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan, akhirnya Indonesia merdeka. Kita sekarang mengenang perjuangan itu. Setiap detik kebebasan yang kita nikmati, hasil dari perlawanan para pahlawan. Pada tahun 1945, setelah lebih dari 3 abad penjajahan, sebuah suara besar terdengar di Jakarta. Suara itu bukan hanya suara dari para pemimpin, itu adalah suara rakyat, suara bangsa yang sudah lama merindukan kebebasan. Suara Soekarno dan Hatta yang mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, dunia masih terkejut. Belanda yang merasa masih memiliki hak atas Nusantara, mencoba untuk merebut kembali wilayah yang mereka anggap milik mereka. Namun, semangat kemerdekaan telah terbakar di seluruh pelosok Nusantara. Perjuangan belum selesai. Perang kemerdekaan dimulai. Pertempuran Surabaya, Palagan, Ambarawa, dan pahlawan-pahlawan dari berbagai daerah terlibat dalam pertempuran hebat melawan pasukan penjajah yang lebih kuat. Pada masa itu, para pejuang bukan hanya melawan senjata, mereka juga melawan waktu dan rasa lelah. Namun satu hal yang mereka punya adalah tekad yang tidak bisa dipatahkan. Tahun 1949 datang,
dan akhirnya konferensi meja bundar KMB diselenggarakan. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, meski dengan banyak perjuangan yang harus dilalui. Meski begitu, pertempuran masih berlanjut. Namun, dengan tekad dan persatuan, bangsa Indonesia berhasil mengatasi segala tantangan. Kemerdekaan Indonesia yang sah akhirnya diakui oleh dunia. Indonesia merdeka bukan hanya sebuah kata, tetapi sebuah perjuangan panjang yang melibatkan seluruh rakyat. Setiap detik, setiap tetes darah yang terjatuh telah menjadi bagian dari sejarah besar bangsa ini. Sekarang, kita hidup dalam kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan sangat berat. Namun, perjuangan belum selesai. Tugas kita adalah menjaga kemerdekaan ini, membangun Indonesia yang lebih baik. Sebuah era baru telah dimulai. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tetapi tentang kebebasan untuk berkembang, untuk menjadi bangsa yang kuat dan berdikari. Jika kata-kata ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Bergabunglah dalam perjalanan ini untuk mengeksplorasi pemikiran mendalam dan filosofi yang menggugah. Dukung kami untuk terus menghadirkan wawasan yang menantang dan menginspirasi. Terima kasih telah menonton, dan ingat, teruslah bertanya, teruslah berkembang.